warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhania, angkatan 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi evaluasi proses dan hasil belajar fisika. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan beberapa teknik statistika, kemudian jenis-jenis instrumen, kemudian langkah-langkah penyusunan instrumen, kemudian menjelaskan validasi teoritik, yaitu validasi muka, justifikasi pakar, analisis butir kualitatif, dan validasi logik. Yang pertama itu menjelaskan beberapa teknik statistika. Pada dasarnya, metode statistik adalah teknik analisis data yang memanfaatkan pendekatan statistika dan komputasi untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif, logis, dan tidak bias. Selain itu, hasilnya juga dapat mewakili populasi karena sampel yang diambil dianggap telah mewakili seluruh populasi. Kemudian jenis-jenis instrumen. Jenis-jenis instrumen itu terbagi dua, yaitu tes uraian dan objektif, di mana tes uraian adalah tes seperangkat soal yang berupa tugas atau pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Kemudian yang kedua itu objektif. Tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau item yang dapat jawab oleh tester dan jalan memilih salah satu jawaban atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dipasangkan pada masing-masing item dan dengan cara mengisi jawaban berupa kata-kata. Kemudian langkah-langkah penyusunan instrumen itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengembangkan spesifikasi instrumen. Yang ketiga, memilih jenis dan tipe instrumen. Yang keempat, mempersiapkan kisi-kisi instrumen. Dan yang terakhir, uji coba instrumen. Selanjutnya adalah menjelaskan validasi teoritik. Pada dasarnya, metode statistik adalah teknik analisis data yang memanfaatkan pendekatan statistika dan komputasi untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif, logis, dan tidak bias. Selain itu, hasilnya juga dapat mewakili populasi karena sampel yang dianggap telah mewakili seluruh populasi. Selanjutnya ada validitas muka atau face validity, merujuk kepada derajat kesesuaian antara penampilan luar alat ukur yang atribut-atribut variabel yang lain diukur. Contoh, jika alat ukur merupakan kuesioner, maka item-item pertanyaan dalam kuesioner harus dapat dipahami oleh subjek penelitian dengan benar. Selanjutnya adalah justifikasi pakar. Justifikasi merupakan bukti-bukti kebenaran kondisi dan situasi yang telah disampaikan sehingga pembaca menjadi yakin bahwa topik yang ada perlu diteliti. Kemudian yaitu ada analisis butir kualitatif. Analisis butir soal kualitatif. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Analisis ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang diperhatikan dalam analisis secara kualitatif mencangkup aspek materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis butir soal secara kualitatif, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Yang terakhir ada validasi logik. Validitas rasional atau logika adalah validitas yang diperoleh atau
dasar hasil pemikiran validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Dengan demikian, maka suatu tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas rasional apabila setelah dilakukan penganalisisan secara rasional, tentunya bahwa tes hasil belajar itu memang secara rasional dengan tepat telah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.